Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi dalam acara pengajian rutin Asrama Akbar. Kemarin sudah diresmikan oleh Kiai Salman bahwa nama Asrama Akbar itu bernama Darus Syifa, dan insya Allah nanti akan saya daftarkan di Kementerian Agama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang keutamaan melarang makan dan tidur yang banyak. Jadi larangan yang melarang orang itu kebanyakan tidur, minum dan makan. Nanti ini berkaitan juga dengan kesehatan nih kalian, pas ya temanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan 5 hadis yang berkaitan dengan larangan tidur yang banyak, makan yang banyak dan minum yang banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun turithu qaswatal qalbi, hubbun naumi wa hubbur rohati wa hubbul akli. Ini hadis yang pertama, Mbak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 sebab yang membuat hati itu menjadi keras. Jadi kalian ini hatinya bisa menjadi keras kalau kalian kebanyakan melakukan 3 perkara ini ya. Keras itu bagaimana maksudnya? Keras itu hati kamu tidak bisa menerima kebaikan. Kebaikan dalam arti apa? Macam-macam. Bisa pelajaran, bisa ajakan. Makanya kalau kalian itu kuliah terus pelajarannya nggak masuk ke dalam hati atau otak kamu harus refleksi diri. Kamu kebanyakan makan nggak? Gitu ya. Yang pertama adalah kebanyakan tidur. Nih. Jadi orang yang kebanyakan tidur, maka hatinya tidak bisa menerima kebaikan. Kebaikan dalam kurung, ajakan kebaikan, terus ilmu, pelajaran dan macam-macam. Ya, Bang. Ini perhatian nih. Jadi kalau misalnya kalian itu belajar terus pelajarannya nggak masuk, itu bisa disebabkan karena kebanyakan tidur. Ini jelas hadisnya. Yang pertama kebanyakan tidur. Yang kedua kebanyakan makan juga di sini. Kebanyakan makan, ya. Nah, kalau nggak salah saya pernah nerangin ya. Jadi makan itu dianggap banyak kalau apa kan? Gitu. Pernah belum? Pernah ya? Kalau belum saya ulang lagi. Jadi kalau kalian itu batasannya kan apa? Kalau atob itu bahasa Indonesianya apa? Atob. Sendawa ya. Sendawa. Sendawa itu yang di film tuh, Sendawa 5. Pandawa ya. Jadi kalau kalian itu udah atob, udah sendawa, udah jangan terusin. Itu batasan kenyang sampai di situ. Kalau ketika kalian itu sendawa lalu meneruskan makanan kalian, nah itu yang membuat kalian tidak bisa menerima kebaikan, pelajaran, ilmu dan lain-lain. Yang jadi masalah kan justru kita itu semakin udah sendawa sekali malah semakin terus, paham ya? Nah ini pelajaran ini. Dari sisi kesehatan juga kalian mahasiswa Akbar lah. Dari sisi kesehatan kebanyakan tidur, kebanyakan makan, kebanyakan istirahat, itu kebanyakan diam di sini, nganggur. Nah itu akan membuat hati itu keras. Kalau secara psikis itu bisa emosian, galau. Wah, kalau bahasa kitanya galau, kalau bahasa agamanya itu tadi tidak dapat menerima pelajaran. Itu hadis yang pertama ya. Udah, paham lah. Karena kata Kanjeng Nabi itu begini,
Kalau tidur itu temannya mati, saudaranya mati. Ini hadisnya begitu. Tidur itu kebanyakan tidur itu adalah saudaranya mati. Sedangkan di surga tidak ada orang mati, itu hadisnya. Berarti orang yang kebanyakan tidur maknanya apa? Hah? Ulangi ya. Tidur itu temannya mati, saudaranya mati. Dan di surga tidak ada orang yang mati. Berarti orang yang kebanyakan tidur bagaimana? Ya tidak ada di surga, maksudnya begitu. Ayo sirah. Kalian kalau tidur jam berapa, Bang? Kalian kalau tidur jam berapa, Bang Fuad? 11. Jam 11 bangun? Jam 5 jam ya jam 5 aja ceplok kan jam 5 awan begitu. Jam 6 mus kodong kowe. Bang. Dan tidur jam berapa? 11. Bangunnya? Subuh. Nah, lebih umum subuh aja udah. Kalau subuh ini luar biasa cerdas jawabannya. Kalau ini terlalu polos jam 5 atau jam 6 katanya. Harus bodoh kadang-kadang penting. Hadis yang kedua. As-subhatu tamna'u arizqo. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur setelah subuh itu dapat mencegah rezeki. Saya kasih tahu nih Bang ya. Dalam Islam itu ada 5 waktu yang kita dilarang untuk tidur. Ada 5 waktu kita itu dilarang untuk tidur. Dan ini berdasarkan hadis semua. Hadisnya ada. Yang pertama, setelah sholat subuh. Yang tadi saya bacakan itu setelah sholat subuh. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada makhluknya itu sewaktu subuh. Makanya kalau misalnya kalian itu tidur setelah sholat subuh, berarti rezekinya kamu nggak dapat. Dan ini bukan kata saya Mbak, kata hadis. Makanya kalau kalian tuh rezekinya seret, kamu harus introspeksi. Habis subuh tidur nggak? Habis subuh tidur boleh? Yakin? Jam 5 Bang. Oh jam 5. Bang, kalau habis subuh tidur nggak? Kadang tidur, kadang nggak. Nah mulai sekarang jangan. Jelas tuh hadisnya. Barang siapa ada orang yang habis sholat subuh tidur, maka rezekinya itu akan dipotong sama Allah. Hayu sirah. Bapak ada nggak yang habis subuh tidur? Jangan sok suci. Bener nggak ada? Ada. Nah itu rezekinya nggak ada nanti. Pertama setelah sholat subuh. Yang kedua setelah sholat asar. Hadisnya ada. Janganlah kamu tidur setelah sholat asar. Hadisnya begitu. Ya kamu rasain deh kalau orang habis tidur setelah sholat asar gimana rasanya kan? Kadang-kadang emosi gitu. Secara psikis kan jelek. Emosi terus apalagi gundah gitu. Ya. Karena memang itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Bahaya nih kalau abang-abang nggak percaya, bahaya ini. Yang ketiga, ini waktu-waktu yang dilarang untuk tidur. Kalau sampai haram sih enggak, cuman makruh banget. Yang ketiga, setelah makan. Jadi kalau habis makan jangan tidur. Secara kesehatan juga berapa jam? Setelah makan berapa jam? Boleh tidur? 2 ya? 2. Karena nanti ini menimbulkan apa? Kalau orang makan kan menimbulkan banyak gula. Nanti kalau makan tidur itu bisa kena penyakit gula, naudzubillah nih. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga 2. Yang keempat, sholat tidur sebelum sholat isya. Artinya begini, kalau isya itu masuknya jam berapa isya itu? Jam 7. Berarti kamu tidur sebelum jam 7. Kamu tidur sebelum jam 7 sampai pagi. Ini juga nggak boleh. Yang apa namanya? Yang keempat itu. Yang kelima yang terakhir, kamu tidur terus menerus selama 1 hari. Loh kalau puasa, ya kalau sekarang nggak, kalau puasa, ayo. Jadi melek turu. Ini kejadian nggak? Kejadian Pak. Tapi kapan kejadiannya?
pas puasa. Bener ya? Nah, itu dilarang. Kamu andalannya itu sih, andalannya tidurnya orang puasa ibadah, ini bahaya banget ini. Ini hadis yang kalau dipakai sama anak santri, anak berbahaya ini. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, padahal dianggap ibadah itu kalau meleknya itu bisa ngomongin orang gitu, bisa melakukan kejelekan, maka tidurnya lebih baik daripada melek kan gitu. Tapi kalau meleknya baca Quran, ya bagusan melek daripada tidur. Nah itu yang apa? Yang kelima. Nah, ini kalian harus hindari waktu-waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Pertama, setelah sholat subuh. Kedua, setelah sholat asar. Ketiga, setelah makan. Keempat, tidur sebelum waktu isya masuk sampai pagi. Yang kelima, tidur yang terus menerus. Kalau saya klasifikasi, kalau saya bagi-bagi, itu yang paling mungkin itu pertama yang kedua, ya. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Orang kadang-kadang mengkelek ya, terus asar tuh ngantuk, ya. Gue mengkelek itu godaan setan itu, hati-hati. Ya Bang Fuad. Nah ini ya, sekali lagi, mulai sekarang jangan tidur setelah sholat subuh. Jelas tuh hadisnya. Kamu rezekinya akan dipotong sama Allah, akan berhenti maksudnya ya. Nah, itu hadis yang kedua. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran wa tafakkuran. Orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat, itu yang pertama adalah orang yang lapar. Orang yang lapar. Maksudnya lapar di sini adalah orang yang sering puasa gitu, atau orang yang makan tapi nggak kekenyangan. Yang kedua adalah orang yang sering tafakkur. Orang yang sering tafakkur. Tafakkur itu apa? Tafakkur itu apa? Kamu malam-malam nggak bisa tidur, ngelihat bulan, terus kamu sadar bahwa bulan itu adalah bukti keagungan Allah, itu tafakkur namanya. Kamu ke gunung, ngelihat gunung, terus kamu dalam hatinya takjub bahwa gunung ini adalah salah satu ciptaan Allah. Itu namanya tafakkur. Kamu ke laut, lihat pantai, dan kamu berpikir bahwa pantai ini adalah ciptaan Allah, itu adalah tafakkur. Jadi tafakkur macam-macam. Atau merenungi kamu bakal mati, itu juga tafakkur. Macam-macam lah ya. Nah makanya di sini kata Kanjeng Nabi, hadis yang ketiga, orang yang paling dekat dengan saya di hari kiamat, yang pertama adalah orang yang lapar, yang kedua adalah orang yang tafakkur. Ini dua-duanya masih akbar enggak ini kayaknya? Orang yang lapar juga enggak, kelihatannya ini gebuk-gebuk kayak gini. Mbak-mbak, kalau ini kurus-kurus ini tafakkur, ini orang-orang yang lapar ini bukti. Kalau ini orang yang lapar bukan karena puasa, tapi karena memang nggak ada uangnya buat beli makan. Beda kasusnya ya Bang ya. Nah itu hadis yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura ta'amuhu kathura azabuhu. Nah ini hati-hati nih. Orang yang sering makan itu yang paling banyak diazab sama Allah nanti. Nah yusira. Soalnya saya sering lewat ini, itu pakai motor itu, anak akper itu pasti jajan di depan itu. Ya, habis warung sini kadang-kadang pindah lagi ke warung sana. Ini yang perempuan. Habis dari sana ke BM, habis ke BM ke depan. Nah maksudnya begini, barang siapa ada orang yang kekenyangan gitu, man kathura ta'amuhu, banyak makan, maka justru dia itu yang paling lama diazab. Diazab di sini bukan disiksa, tapi dihisab. Nah ini. Makanya kalau ada orang yang makannya itu 2 piring dengan orang yang makannya 1 piring, berarti yang dihisab lamaan mana? Yang 2 piring.
misalnya 2 piring, sepiring, maka ditanya, kamu 2 piring, 1 piring dari mana? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Yang 1 piringnya dari mana? Dari sini, dari sini, dari sini. Awas, perlu dicatat bahwa apapun yang kita makan selama di dunia, semuanya akan dihisab di hari kiamat nanti. Apapun yang kita makan di dunia, semuanya akan dihisab nanti di akhirat, baik yang halal maupun yang haram. Makanya kata Kanjeng Nabi, orang kaya itu masuk surganya lebih lama daripada orang miskin. Karena apa? Kalau orang kaya itu dihisabnya lama gitu. Paham nggak? Ya kalau kamu mati misalnya nggak punya apa-apa, kamu mati nggak punya apa-apa. Dengan Gus Fuad mati meninggalkan uang 1 triliun misalnya. Terus hari ngelamun sekalian be, ya. Aja medit ngelamun be medit. Kira-kira duluan mana masuk surganya? Ya duluan kamu yang nggak punya apa-apa. Kalau Gus Fuad ditanyain dulu 1 triliun dari mana, dari kerjanya apa, uangnya dari mana, kayak KPK itu di sana itu nanti. Nah sama halnya kalau dikiaskan, orang yang banyak makan itu akan lebih banyak ditanya di hisab daripada orang yang apa? Lapar, ya, paham ya? Kanjeng Nabi itu kalau misalnya dulu kalau nggak makan itu luar biasa, sampai di apa namanya? Kanjeng Nabi itu pernah 3 hari nggak makan, mbak-mbak, abang-abang. Pada waktu apa? Pada waktu galian perang Khandaq. Tahu perang Khandaq? Saya dongeng sedikit nggak apa-apa ya. Jadi kalau perang Khandaq itu begini. Perang parit. Jadi kalau kota Madinah itu dikelilingi oleh pepohonan korma waktu itu. Jadi kalau misalnya mana ya kotak-kotak ini, nah gini aja. Misalnya ini kota Madinah ya, ini kota Madinah kotak. Itu dikelilingi oleh hutan korma kecuali yang dari utara. Makanya ketika Nabi Muhammad itu mendengar kalau Madinah itu akan diserang, itu Nabi Muhammad bingung. Ini bagaimana cara untuk menangkal orang-orang kafir. Akhirnya apa? Akhirnya muncul seorang sahabat dari Persia yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bilang, cara yang terbaik itu adalah dengan menggali parit. Jadi kota Madinah itu dikelilingi lubang. Lubangnya itu kurang lebih 7 meter, ya, 20 meter, lebarnya 20 meter, kalau nggak salah ya, maaf nih kalau nggak salah 20 meter, dalamnya itu sekitar 2-4 meter. Nabi Muhammad tuh gali langsung, sampai apa? Sampai jenggotnya itu ketetesan keringat yang keluar dari tubuh Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi selama 3 hari itu nggak makan. Fokus menggali parit kira-kira menahan serangan dari orang kafir. Nabi Muhammad nggak makan. Sehingga sahabat yang lain nggak ada yang makan. Nabi Muhammad aja nggak makan kok. Nah, ada salah satu anaknya sahabat melihat bapaknya nggak makan 3 hari itu kasihan. Itu bapak saya nggak makan 3 hari. Jadi dia itu ngumpet ya, nyembelih ayam. Kalau sekarang itu nyembelih ayam digoreng, terus mau dikirim ke bapaknya. Sedangkan bapaknya di sana lagi gali parit, mau ngelewatin tapi bingung karena harus melewati Kanjeng Nabi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bapaknya di sana, dia ngumpet-ngumpet bawa gorengan ayam kalau sekarangnya gitu, tapi dia harus melewati Kanjeng Nabi yang nggak makan juga. Jadi dia tuh ngumpetin di balik baju, diumpetin. Kira-kira apa? Kira-kira Nabi Muhammad nggak tahu kalau dia itu mau ngirim makan ke bapaknya. Pas depan Kanjeng Nabi tahu, siapa? Mau kemana? Kata Kanjeng Nabi, mau ke bapak saya katanya. Sini, kamu bawa apa? Saya bawa ayam katanya. Bapak saya itu kasihan, belum makan 3 hari. Padahal Kanjeng Nabi juga sama 3 hari. Udah sini. Mana ayamnya? Kata Kanjeng Nabi. Lalu orang tadi ngeluarin ayamnya, perempuan tadi ini ayamnya. Lalu Kanjeng Nabi bilang, hayu seluruh umat muslim yang lagi gali, ayo kita makan bersama. Itu ayam tadi satu itu dicoelin, terus makan semua. Sampai di sahabat terakhir yang makan ayamnya masih utuh.
Dan Kanjeng Nabi itu sampai menyangkal, tahu nggak menyangkal? Ganjel perutnya sampai batu karena Kanjeng Nabi nggak makan. Nah ini kita harus tiru ya. Jadi kalau kita puasa nggak makan ganjel aja nih pakai batu. Kalau misalnya nggak kuat harus buka belah daripada mati. Udah itu hadis yang keempat. Yang kelima yang terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma'a kathratin naum wa la sihhata ma'a kathratil akli wa la shifaa'a bi haramin. Orang yang banyak tidur tuh nggak mungkin sehat. Ya, ini kalian udah paham lah. Kalau secara ilmu kesehatan tuh berapa jam minimal Mbak tidur itu? Hah? Berapa? 8 ya? Bener 8 ya? Kalau minimal berapa? Pak, kamu gak terima pelajaran, kebanyakan makan sih. Jadi berapa minimal orang tidur secara ilmu kesehatan berapa jam, Gus? Minimal 8, maksimal maksimal 13 ngarang gitu. Sebagian lah. Orang tidur itu banyak tidur nggak mungkin sehat. Wala sihhata ma'a kathratil akli. Orang yang kebanyakan makan juga nggak mungkin sehat. Ya, jadi ini pas banget sama teman-teman mahasiswa nih. Jadi kita ini nggak boleh kebanyakan tidur, nggak boleh kebanyakan makan, nggak boleh kebanyakan minum juga, nggak boleh kebanyakan nganggur juga. Jadi intinya bahwa serba kebanyakan itu pasti nggak boleh gitu, ya. Serba kebanyakan itu pasti apa? Pasti nggak boleh. Kamu tidur kebanyakan tidur nggak boleh. Kamu belajar kebanyakan belajar juga nggak baik. Kamu kerja kebanyakan kerja juga nggak baik. Jadi yang kebanyakan itu nggak boleh lah, kurang baik dampaknya. Makanya kata Kanjeng Nabi yang sedang-sedang saja. Ada kan di lagunya kan yang sedang-sedang saja. Apal? Yang benar. Ya mungkin hanya itu ya. Jadi sekali lagi saya tadi bacakan 5 hadis. Intinya bahwa kita itu nggak boleh kebanyakan makan dan kebanyakan tidur. Ini baru jam 10 kamu udah pada ngantuk ya kelihatannya ya. Udah ngantuk belum? Udah. Abang-abang seger masih ya? Abang-abang sebelah sini seger ya? Udah. Ya, mungkin hanya itu ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi hadis yang 5 ini semoga kita praktekkan karena ini pas dengan kesehatan. Yang terakhir ada penelitian dari seorang dokter Eropa bahwa kebanyakan tidur, kebanyakan makan itu hasilnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi orang Barat ini meneliti, benar nggak sih Kanjeng Nabi itu bilang bahwa orang yang kebanyakan tidur itu keras hatinya, susah menerima pelajaran. Itu dibuktikan sama penelitian orang Barat. Dan buktinya, hasilnya itu sama persis. Jadi antara kesehatan dengan Islam, kebanyakan tidur, kebanyakan makan, kebanyakan nganggur, kebanyakan minum, itu sangat-sangat dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, semoga kalian sehat semua. Ya. Istirahat yang banyak, tidur yang banyak, makan yang banyak, belajar yang banyak, nah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.